WA ini tidak memakan banyak data. Bahkan banyak provider-provider yang menyediakan gratisan untuk aplikasi WA. Untuk solusi bagi anak-anak kita yang nggak punya smartphone ya. Hai, salam sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel Olo Guru. Dalam video kali ini, saya akan membagikan salah satu cara pembelajaran daring yang menurut Olo Guru ini paling mudah digunakan, yaitu pembelajaran daring dengan menggunakan media WhatsApp. Kenapa WA? Nah, karena WA merupakan aplikasi chatting yang rata-rata semua kita sudah punya. Ini aplikasi chat yang lumayan lengkap menurut kami. Dia punya fasilitas untuk video call, dia juga punya voice note ya. Ada juga yang lain, misalnya media chat itu seperti Imo, bisa Telegram ya, dan banyak, tetapi kan itu jarang digunakan. Nah, WA semua sudah menggunakan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah WA ini tidak memakan banyak data ya, sehingga kita misalnya paket-paket yang kritis juga bisa menggunakan. Bahkan banyak provider-provider yang menyediakan gratisan untuk aplikasi WA. Jadi saya rasa ini sangat mudah, dan ini mungkin juga menjadi solusi nanti yang kami tawarkan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin kesulitan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Edmodo dan lain sebagainya. Kesempatan kali ini nanti saya boleh ambil contoh itu untuk pembelajaran daring di tingkat SD saja, karena yang paling kesulitan untuk belajar daring ini sebenarnya SD ya. Kalau SMP SMA ini sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan, hanya kita gurunya saja yang harus lebih banyak belajar supaya anak kita dapat belajar dengan baik di rumah. Oke, saya rasa itu dulu pendahulunya. Kita langsung saja, bagaimana sih tips Olo Guru untuk pembelajaran daring menggunakan WA? Mari kita simak video ini dari awal hingga akhir. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Desain pembelajaran daring dengan media WhatsApp. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, alasan utamanya adalah WhatsApp ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari keseharian kita ya. Kita sering berkomunikasi dengan media WhatsApp ya, baik itu dengan media teks ataupun telepon. Jadi kita sering melakukan komunikasi melalui WhatsApp, dan rata-rata kita semua sudah punya. Yang kedua, alasan kami memilih WhatsApp adalah karena ini media chatting yang menurut kami lumayan bagus dengan data yang tidak terlalu berat. Bahkan banyak provider yang menyediakan gratisan gitu untuk layanan WhatsApp ini. Dibanding Imo atau Telegram ya, ini masih lebih recommended dan masih lebih familiar di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dunia pendidikan, di antara komunitas guru, bahkan komunitas sosial lainnya ya. Bahkan anak-anak pun ya udah sering ya untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, karena ini aplikasi yang sederhana dan yang paling familiar digunakan, dalam kesempatan ini kami akan membagikan simulasi untuk tingkat SD ya. Jadi contohnya tingkat SD. Kalaupun nanti kita gunakan untuk tingkat SMP SMA, itu tergantung Bapak dan Ibu ya. Oke, langsung saja. Apa sih hal-hal yang perlu kita kerjakan atau yang perlu kita lengkapi untuk penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran daring? Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki aplikasi WA pada laptop atau komputer. Ini otomatis karena tadi kan media yang kita gunakan ini. Nah, dan pastikan itu terhubung dengan internet. Nah, aplikasi WA pada laptop dan komputer itu bisa Bapak Ibu install langsung atau bisa menggunakan WA web. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya ya. Nah, dan yang paling penting ini terhubung ya Bapak Ibu dengan internet. Apabila di sekolah sudah punya WiFi, ya kita bisa gunakan fasilitas yang disediakan sekolah. Apabila belum, Bapak Ibu boleh mengajukannya kepada kepala sekolah. Dan kalaupun tidak ada, ya kita boleh gunakan hotspot pada handphone kita masing-masing. Yang kedua, aplikasi WA pada smartphone. Ya, ini harus ada di guru dan orang tua atau di smartphone-nya peserta didik kita. Dan yang ketiga, lainnya jika diperlukan saja ya Bapak Ibu. Misalkan aplikasi edit video, nanti bisa kita gunakan untuk pembuatan video, headset dan mikrofon untuk membantu kejernihan dari suara atau rekaman yang kita buat. Dan lain-lainnya lah ya, yang mana yang kita perlukan. Tapi yang paling penting kita sudah pastikan kita memiliki aplikasi WA.
Nah, persiapan awal ya oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengumpulkan nomor WA peserta didik atau orang tua. Tadi karena kita ambil contoh untuk tingkat SD. Nah, rata-rata kan kalau anak kecil itu apalagi kelas 1 ya, belum memiliki Android lah, belum memiliki smartphone. Kita boleh berkomunikasi dengan WA orang tuanya gitu ya. Oke, kemudian membuat grup WA. Dan berikutnya grup WA-nya itu kita boleh bagi grup mata pelajaran dan grup info sekolah. Tapi kalau SD kalau nggak salah saya itu kan grup kelas ya. Jadi cukup satu grup saja juga boleh, grup info sekolah. Tapi kalau misalnya dia banyak mata pelajaran, misalnya dia ada 10 mata pelajaran, berarti harus ada 10 grup mata pelajaran di handphone peserta didik atau di handphone orang tua. Nah, jadi ada guru yang memandu di dalam. Dan untuk grup info sekolah ini sebenarnya semua peserta didik atau dia grup kelas lah dibilangnya, grup kelas. Di situ ada wali kelasnya, ada kepala sekolah, dan di sana tempat informasi dibagikan lah ya. Jadi untuk belajar, khusus belajar nanti grup mata pelajaran. Jadi ya tergantung bapak dan ibu lah bagaimana mengkondisikannya di sekolah masing-masing. Ini persiapan awal kita. Kemudian kita harus konsep ya bagaimana cara kita menjalankan pembelajaran daring ini. Jadi kita harus persiapkan yang pertama, Bapak Ibu harus merancang penyampaian materi. Nah, Bapak Ibu, materi itu ada beberapa materi yang cukup dibaca saja oleh anak-anak, itu mereka sudah mengerti. Tapi banyak juga materi yang harus kita jelaskan supaya anak lebih mengerti. Nah, jadi saran dari kami adalah Bapak Ibu harus menyiapkan modul dan video. Modul untuk apa? Modul ini untuk dibaca oleh anak secara langsung. Makanya saran kami modulnya dicetak. Nah, modul ini bisa berupa buku panduan, bisa berupa buku mata pelajaran yang mungkin disediakan oleh sekolah melalui dana BOS ya. Nah, apalagi untuk SD ya, itu rata-rata buku panduannya sudah baik ya kalau menurut kami. Dan modul juga boleh berisikan LKPD ya. LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik. Jadi isinya itu seperti langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik supaya dia boleh menemukan sebuah konsep tentang pelajaran yang kita berikan tadi. Oke. Nah, ada baiknya dicetak, kemudian ini nanti harus dimiliki oleh anak-anak. Modul ini Bapak Ibu, ini bisa menjadi jalan tengah bagi kita untuk solusi bagi anak-anak kita yang nggak punya smartphone ya, atau satu anggota keluarganya pun nggak ada yang punya, atau yang nggak punya akses internet, yang tidak punya akses internet di daerahnya. Dengan adanya modul yang kita berikan, itu nanti bisa menjadi jalan keluar lah bagi mereka, karena di dalam modul itu sudah kita buat pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari secara mandiri sebenarnya oleh peserta didik, dibantu oleh orang tua tentunya. Jadi di rumah dia boleh baca, kemudian ulang. Nah, kalau di dalam modul itu Bapak Ibu sudah sertakan soal dan jadwal pengumpulan tugas, dia akan datang ke sekolah jemput modulnya, kemudian nanti sesuai dengan jadwal dia akan kembalikan tugasnya. Berikutnya adalah video, pembuatan video maksudnya. Bapak Ibu mau nggak mau harus belajarlah membuat video pembelajaran. Untuk apa? Ini untuk memudahkan peserta didik kita mengerti tentang materi yang kita ajarkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada materi memang yang cukup dibaca saja sudah mengerti. Orang tuanya pun membaca lalu dibimbingnya anaknya sudah mengerti. Tapi ada juga kan sebuah materi bahkan orang tua pun tidak mampu menjelaskannya. Jadi kita harus membuat video untuk membantu anak kita itu memahami materi itu gitu. Nah, untuk pembuatan video saya rasa sudah banyak ya. Bapak Ibu boleh searching aja di Google atau di YouTube ya. Sudah banyak tutorial-tutorial menarik tentang pembuatan video. Tetapi menurut kami yang sederhana aja lah, sederhana aja ya, dibuat, direkam sendiri, kemudian nanti Bapak Ibu jangan buat videonya yang terlalu panjang, yang singkat-singkat saja tapi gampang dimengerti oleh anak-anak. Jadi sedikit-sedikit saja, yang penting dia dapat poin yang kita
maksudkan, kan gitu. Nah, setelah videonya jadi, kami sarankan untuk diupload ke YouTube, karena nanti ke WA itu kita bagikan dalam bentuk link. Nah, berikutnya Bapak Ibu harus menilai tugas peserta didik. Nah, sama seperti kita belajar mengajar biasa. Setelah kita kasih materi, ya kita harus uji anak kita kan. Nah, setelah kita uji, anak-anak kita ini ya harus kita berikan penilaian, ya. Jadi artinya jangan nanti anak-anak kita ngerasa, aduh sama aja pun dikerjakan nggak dikerjakan nggak ada nilainya gitu. Jadi harus kita kasih nilai dan kita berikan ke anak itu, ini nilai kamu gitu, sehingga dia jadi lebih termotivasi gitu kan. Oh ini dia gitu. Kemudian kan ini alat ukur kita, apakah kita berhasil atau enggak. Nah berikutnya refleksi. Jadi Bapak Ibu kalau kita nanti sudah selesai satu materi atau satu topik, kemudian Bapak Ibu juga sudah buat penilaian, nah jangan langsung masuk ke materi berikutnya. Kita perlu refleksi. Refleksi yang kami maksudkan adalah Bapak Ibu perlu hubungi kembali anak kita ini, menanyakan, loh anak-anak apakah ada kesulitan selama memahami materi yang sudah Bapak ajarkan, Ibu ajarkan gitu. Atau Bapak Ibu tanya, ada nggak kendala-kendala kamu ketika kita belajar daring? Nah, gimana modulnya, gampang dimengerti atau tidak gitu. Nah, apakah video Bapak sudah ditonton dan kamu sudah mengerti? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kita tanyakan, ya, supaya untuk materi berikutnya kita lebih tahu mempersiapkan diri gitu. Nah, di situ kan nanti kita dapat ya dari refleksi tadi itu ya. Kita dapat nanti misalkan 75% dari siswa kita ternyata udah bisa gitu menguasai materi yang kita berikan sebelumnya. Artinya Bapak Ibu berhasil dong ya. Nah 25%-nya gagal kenapa? Nanti kan kita bisa dapat data-datanya juga. Bisa jadi memang karena keterbatasan fasilitas dia nggak melihat video kita di YouTube. Nah dia hanya baca modul. Nah tapi bisa juga pengaruh tidak adanya orang yang dapat bantu dia di di rumah. Nah jadi artinya dia belajar sendiri, berusaha sendiri gitu ya. Nggak ada yang bantuin dia gitu. Kemudian kemampuan siswa yang memang kurang gitu dan faktor lainnya. Ada yang menarik. Ini sebenarnya foto dari peserta didik, salah satu peserta didik dari teman saya, Pak Rizal Syanturi. Dan kemarin Bapak itu sharing dengan saya pemberian tugas. Kadang-kadang guru ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu guru, kadang-kadang kita sering ambil bahan yang sudah ada kian, jadi yang bukan kita ciptakan ya. Jadi misalnya dari Google, dari buku, dan di Google semua ada jawabannya gitu. Jadi gimana sih Pak caranya supaya kita itu bisa pastikan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, tugas-tugas yang kita berikan nggak ada di Google ataupun di YouTube. Ya nggak bisa juga ya kan, nggak bisa juga. Jadi saya rasa solusinya begini, di refleksi ini nanti kita nggak hanya tanyakan anak-anak ini ada kendala atau enggak gitu ya. Jadi di sini juga bisa kita uji gitu. Misalnya nanti ada anak-anak yang mendapat nilai 80 gitu, misalnya dalam pelajaran matematika. Ya, ini benar nggak ini ya? Kok hebat kali ya? Ini dikerjakan orang tua atau mencari jawaban dengan aplikasi gitu, atau di soal-soal yang lain lah, ya soal yang lain yang bisa dicari dengan Google gitu. Nah di refleksi ini Bapak Ibu bisa melakukan video call tadi. Video call tanya, kamu coba jawab pertanyaan ini gitu misalnya. Lalu dia nggak bisa jawab nih. Nah di situ kan dia ketahuan. Jadi anak-anak kan susah bohongnya kadang ya, langsung kedapatan. Jadi kita kasih motivasi lagi supaya dia lebih lebih mau belajar sendiri. Kemudian bukan dikerjakan oleh orang lain, tetapi dia minta bantu orang lain untuk menjelaskan kepada dia supaya dia lebih mengerti lagi gitu. Jadi artinya budaya nyontek itu bisa kita kurangi lah sedikit demi sedikit. Namanya pembelajaran jarak jauh ya. Jadi memang banyak kendala gitu. Oke, saya rasa itu saja dulu sebagai skemanya. Bagaimana pelaksanaannya saya akan buat dalam simulasi berikut.